Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih Tuhan dan selamat mengikuti di dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, kami berdoa Engkau pimpin kami dan jagai kami. Saat kami mempelajari firman-Mu ini, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada waktu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Prinsip-prinsip rumah tangga bahagia. Ayat renungan Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bolehkah Anda bayangkan hak istimewa pasangan pengantin itu untuk dapat mengundang Yesus dan murid-muridnya ke majelis perkawinan mereka? Adakah mereka faham akan makna kehadiran Tuhan itu? Adalah menarik bahwa seperti banyak majelis perkawinan, satu masalah telah timbul. Ia bukan sesuatu yang sangat sukar. Mereka kehabisan air anggur. Di negara saya, Brazil, itu sama seperti kehabisan air minuman campuran sebelum pesta berakhir. Beberapa tahun yang lalu, saya hampir menunda sebuah upacara perkawinan di mana saya diminta untuk berkhotbah. Pengantin perempuan dan pengantin lelaki mempunyai salah paham yang membimbangkan kami semua. Tetapi pada hari ini mereka merupakan pasangan berkawin yang bahagia. Mengapa? Mereka telah mengundang Yesus ke majelis perkawinan mereka. Mereka meminta Kristus untuk menjadi sebahagian daripada rumah tangga mereka. Dan Tuhan telah membekalkan segala keperluan mereka. Kehadiran Yesus adalah bahagian yang paling penting dalam perkawinan yang berjaya. Tanpa Kristus adalah mustahil untuk menikmati kebahagiaan yang penuh. Kristuslah yang akan memimpin rumah tangga dan menyediakan garis panduan yang diperlukan bagi ibu bapa dan anak-anak tentang bagaimana untuk hidup di dunia di dalam persediaan untuk rumah di surga. Walau bagaimanapun, terdapat faktor-faktor lain yang sederhana dan praktikal yang boleh mempengaruhi secara positif hubungan pasangan suami istri. Saya memanggilnya sebagai saat-saat istimewa. Yang pertama ialah saat kita bersama Tuhan. Adakah kita mengambil waktu setiap hari untuk kebaktian pribadi? Adakah kita berpuasa dan berdoa? Adakah kita membaca Alkitab kita? Setiap satu kita memerlukan masa tenang bersendirian bersama Tuhan. Yang kedua ialah saat untuk merancang. Kita hidup di dunia yang sibuk, di mana bapak dan ibu harus bekerja. Kebanyakan masa, istri tidak lagi berada di rumah sepenuh masa, tetapi berganding bahu dengan pasangan, menyediakan makanan bagi keluarga. Kedua-dua mereka mempunyai peperangan dan kesukaran di tempat kerja dan pulang ke rumah dengan letih. Anak-anak pulang dari sekolah, mereka mempunyai kerja rumah untuk disiapkan, buku-buku untuk dibaca. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab di rumah? Adakah istri seorang diri saja? Suami mengharapkan hidangan makan malam, tetapi selalunya tidak menawarkan diri untuk membantu. Keluarga memerlukan perancangan tentang bagaimana bekerja sama jika tidak mahu konflik dan tekanan timbul dalam rumah tangga. Yang ketiga ialah saat-saat untuk keluarga. Walaupun kebaktian keluarga adalah sangat penting, terdapat juga keperluan untuk menyediakan masa untuk berbual dan berkongsi. Satu ahli keluarga perlu mendengar tentang kemenangan-kemenangan atau kekecewaan-kekecewaan kecil yang berlaku dalam hidup satu sama lain. Persahabatan yang sedemikian membina keintiman dalam keluarga dan sangat penting. Perkawinan sering digelar sebagai satu perjalanan, tapi kita semua mencari satu destinasi,
yaitu surga. Kita tiba di sana dengan bertumbuh setiap hari di dalam Kristus. Keluarga perlu belajar untuk menangani konflik. Mereka perlu belajar untuk berkata, "Maafkan saya. Tolong ampuni saya salah." Ellen White memberi kita nasihat mengenai orang-orang yang sedang berpikir untuk berkawin. Jika para lelaki dan wanita biasa berdoa 2 kali sehari sebelum mereka mulai memikirkan perkawinan, mereka harus berdoa 4 kali sehari apabila langkah ke arah perkawinan dijangkakan. Perkawinan adalah suatu yang akan mempengaruhi hidup Anda di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Mari kita renungkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yesus adalah satu-satunya dasar di mana Dia, di atasnya kita harus membina hidup kita, keluarga kita, dan hubungan kita. Ini adalah suatu dasar yang pasti. Prinsip-prinsip rumah tangga bahagia adalah seperti yang kita sudah dengarkan, kita dapat untuk saling memahami, dapat mengatasi konflik, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan juga ada Yesus di dalam keluarga. Terima kasih. Inilah renungan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Terima kasih karena Engkau memperingatkan kepada kami agar dalam rumah tangga kami biarlah ada Yesus bersama-sama. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.